Shalom, bersama dengan saya, Venetson Perikas STH MPDK. Kali ini, di seri 4, kita akan membahas tentang arti talenta bagi pemuda Kristen. Nah, seri 4 ini merupakan kelanjutan dari seri 1, 2, dan 3. Saudara-saudari bisa memantau di channel saya, channel YouTube saya, bisa like, subscribe, dan juga komen, bertanya apa saja, dan kita sama-sama akan saling berbagi tentang konteks pemuda-pemudi Kristen. Ya, apa itu talenta? Menurut kamus Alkitab, satu talenta setara dengan 3.000 sikal, sekitar 34 kilogram. Satu talenta berharga 6.000 dinar. Dan satu dinar adalah upah harian pekerja pada masa Yesus. Jadi satu talenta itu sangat berharga. Saat seseorang mengelola talentanya dengan benar, bukan hanya dirinya yang diberkati, melainkan juga orang-orang di sekitarnya. Saudara sekalian, ini gambaran dari kamus Alkitab menunjukkan bahwa satu talenta punya harga yang sangat besar. Dan orang yang bekerja dalam satu hari, satu dinar ini, dia butuh bertahun-tahun untuk mengumpulkan sampai dengan satu talenta. Karena dia cuma satu dinar, bahkan satu talenta itu berharga 6.000 dinar. Nah, ini menunjukkan bahwa talenta itu sangat mahal, sangat berharga. Orang perlu bekerja bertahun-tahun, ya, baru dia bisa mencapai satu talenta. Nah, oleh karena itu, apa hubungannya dengan talenta konteks pemuda-pemuda Kristen masa kini? Menurut saya, kehidupan pemuda-pemudi Kristen, waktu pemuda-pemudi Kristen sangat berharga dan sangat mahal. Dan talenta yang dimiliki itu bisa dikembangkan dengan serius dan itu akan menjadi berkat dan memberi bagian yang luar biasa dari sisi pemuda-pemudi Kristen. Namun tantangannya adalah, maukah, sungguh-sungguhkah, seriuskah pemuda Kristen mengembangkan talenta? Ini tantangan terbesar yang harus dijawab oleh pemuda-pemudi Kristen. Nah, di sini saya mencoba mencatat sikap terhadap talenta dari pemuda-pemudi Kristen. Sikap di sini ada sikap negatif yang saya coba ulas secara positif di sebelah kanan, bagian kanan. Ada 12. Yang pertama, mengeluh hidupnya tidak berhasil. Tetapi positifnya, tidak suka mengeluh karena pasti berhasil. Yang kedua, merasa hidupnya begini-begini saja. Positifnya, merasa hidupnya berharga. Malas mencari tahu potensi talentanya. Positifnya, rajin mencari tahu potensi talentanya. Tidak mau menjalani proses. Positifnya, semangat mengikuti proses. Tidak mau belajar dari kesalahan dan kekurangan. Positifnya, terus mencari kesalahan dan kekurangan untuk memperbaiki. Tidak mau bangkit dari kegagalan. Positifnya, berusaha bangkit dari kegagalan. Tidak mau berpikir kreatif. Positifnya, mengembangkan kreativitas. Selalu berpikir negatif dan pesimis. Positifnya, selalu berpikir positif dan optimis. 9, menganggap remeh. Positifnya, menganggap serius. Menuntut harus hal yang besar. Positifnya, memulai dengan hal yang kecil dan sederhana. Pasrah dengan keadaan. Positifnya, tidak menyerah dengan keadaan. Mengerjakan dengan terpaksa. Positifnya, mengerjakan dengan
sungguh-sungguh. Nah, di mana posisimu saat ini? Kalau posisimu ada di dalam sisi negatif, maka engkau belum menganggap bahwa talenta itu sangat berharga. Tetapi kalau engkau menganggap bahwa talenta itu positif, dengan sikap yang positif, maka percayalah bahwa yang berharga itu akan memberkati engkau, dan juga engkau akan memberkati banyak orang lewat talentamu. Yang berikut, refleksi talenta bagi pemuda-pemudi Kristen. Saudara-saudara, ada 3 hal yang harus kita refleksikan tentang talenta. Yang pertama, Tuhan ingin talenta apapun yang Dia percayakan kita kerjakan untuk segala sesuatu yang rohani dan untuk kemuliaan namanya. Jadi, talenta yang kita miliki, kita harus mengembangkan, kita harus kerjakan sungguh-sungguh untuk segala sesuatu yang rohani, untuk kemuliaan namanya. Yang kedua, jangan mengeluh, iri hati, atau marah kalau Tuhan memberkati orang-orang yang tekun berjuang hingga hidup mereka sukses dan dihormati. Tentu kita yang malas akan tetap hidup susah dan disepelekan orang. Ya, banyak pemuda-pemudi Kristen yang mengeluh, iri hati, atau marah kalau Tuhan memberkati orang-orang lain yang tekun berjuang hingga hidup mereka sukses dan dihormati. Tentu kita harus membuang sikap malas seperti itu supaya kita jangan hidup susah dan disepelekan orang. Yang berikut, Tuhan ingin setiap anaknya bertumbuh, hidupnya diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semua bisa terjadi saat kita mau taat dan melakukan kehendaknya. Salah satunya dengan menghargai talenta yang Tuhan percayakan dan menjalankan sebaik mungkin. Kalau belum tahu apa talenta kita, cari tahu. Kalau sudah tahu, kembangkanlah dengan terus-menerus melatihnya. Nah, talenta ini harus dicari tahu. Masing-masing orang memiliki talenta yang berbeda. Dia harus terus-menerus mengembangkannya apabila dia sudah tahu. Saudara-saudara pemuda Kristen yang terkasih, Tuhan mengaruniakan kepada kita talenta untuk mengembangkan diri, untuk membuat hidup kita berarti dan berharga. Tuhan tidak pernah merancang engkau untuk menjadi lemah dan tidak berdaya dengan kehidupan ini. Tuhan sedang mengembangkan hidupmu dengan hal berharga, yaitu talenta. Jadi apa itu talenta? Talenta adalah bagian terpenting dalam hidupmu, yang kalau engkau ketahui, engkau kembangkan terus-menerus, engkau melatih, engkau belajar mengembangkannya terus-menerus, maka engkau akan menjadi pemuda yang berkualitas. Engkau akan menjadi pemuda yang hebat. Engkau akan menjadi pemuda yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, apa talentamu? Ini pertanyaan mendasar yang harus kamu gali dan kamu kembangkan. Apa talentamu? Di mana talentamu? Bagaimana kamu mengembangkan talentamu? Saudara-saudara, pemuda-pemudi Kristen yang terkasih, kalau engkau masih melakukan tindakan negatif, sikap negatif, maka engkau tidak akan pernah bisa menemukan talentamu. Jadi, sebelum saya mengakhiri materi ini, saya ingin kembali mengajak kita pemuda-pemudi Kristen untuk melihat hal-hal negatif yang sering dilakukan oleh pemuda-pemudi Kristen yang mengabaikan talenta. Berhenti untuk mengeluh, berhenti untuk merasa hidupmu begini-begini saja, berhenti untuk malas.
berhenti untuk tidak mau menjalani proses, tidak mau belajar, tidak mau bangkit, tidak mau berpikir kreatif. Berhenti berpikir negatif dan pesimis, berhenti menganggap remeh, berhenti menuntut hal-hal yang besar, harus besar, harus besar. Berhenti pasrah dengan keadaan, berhenti mengerjakan dengan terpaksa. Tetapi yang harus kamu lakukan saat ini dengan semangat adalah tidak usah mengeluh. Harus merasa hidupmu berharga. Harus rajin mencari tahu potensi talentamu. Harus semangat mengikuti proses. Harus terus mencari kesalahan dan kekuranganmu untuk memperbaiki. Harus berusaha bangkit dari kegagalan. Harus terus mengembangkan kreativitas. Harus selalu berpikir positif. Harus optimis. Harus menganggap serius segala hal. Harus mulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Tidak menyerah dengan keadaan. Mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Saudara pemuda Kristen yang terkasih, engkau mahal, engkau berharga di mata Allah. Engkau dikaruniakan masing-masing talenta. Tidak ada seorang pun pemuda-pemudi Kristen yang tidak ada talenta. Meskipun cuma satu, pasti ada. Ya, pasti ada. Talentamu pasti ada. Karena itu yang harus kamu lakukan adalah mencari tahu apa sisi kualitasmu. Apa yang paling penting bagi hidupmu? Apa yang harus kamu kembangkan dengan sungguh-sungguh? Cari tahu secara serius. Kira-kira apa di dalam dirimu yang berkualitas? Kira-kira apa dalam dirimu yang menonjol? Kalau sudah tahu, kembangkanlah. Terus-menerus melatih. Nah, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, talentamu ada, tapi engkau tidak pernah mencari tahu. Bahkan engkau tidak pernah mau pusing dengan talentamu sendiri. Itu sama dengan kamu sedang menguburkan harta berharga di dalam hidup masa mudamu. Engkau sedang mengabaikan satu kesempatan mulia dan penting untuk mengembangkannya. Karena itu, sebagai pemuda-pemudi Kristen, engkau harus mencari tahu. Cari tahu. Nah, ada talenta yang terlihat jelas di dalam dirimu. Ada hal-hal menonjol yang kamu bisa lihat dan kamu pakai dan kamu kembangkan. Tapi ada bagian talenta yang tersembunyi, yang hanya bisa ditemukan pada saat kamu berdoa secara khusus, menggumuli secara khusus, berlatih, belajar, melihat dari orang lain. Talentamu tersembunyi, tetapi engkau bisa mengeluarkan talenta itu dengan baik. Pemuda Kristen yang hebat adalah pemuda-pemudi Kristen yang menggali, mencari tahu, dan mengembangkan talentanya terus-menerus tanpa lelah. Pada saat itu dia akan tahu bahwa ternyata dia ada sesuatu yang bisa diandalkan. Dimanapun kamu berada, apapun yang kamu mau kembangkan, meskipun kamu belum memiliki itu, kamu pasti bisa mengembangkannya. Saya contohkan begini. Pemain musik yang hebat, tidak mungkin dia langsung dari lahir tahu bermain musik. Seorang penyanyi yang berkualitas, tidak mungkin dari lahir dia langsung tahu bagaimana bernyanyi yang baik. Seseorang yang cerdas, pintar, dan tahu banyak hal, tidak mungkin dari lahir dia sudah tahu semua itu. Harus ada kerja keras, harus ada usaha yang luar biasa dari seseorang supaya dia bisa menemukan kualitasnya, dia menemukan kredibilitasnya, dia menemukan apa yang terbaik dalam diri dia. Jadi di mana talentamu? Ada di dalam dirimu, tapi belum dilahirkan keluar, belum dibangkitkan keluar, belum dibangun keluar. Kamu masih tertidur, kamu masih santai-santai, kamu masih tidak mengembangkan apa yang ada padamu. Semua orang punya potensi yang sama, tapi siapa yang berdoa dan bekerja keras